Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh pada tahun 1593. Beliau adalah putra dari Sultan Alauddin Mansur Shah yang merupakan keturunan keluarga Raja dan Darul Kamal. Sultan Iskandar Muda memulai pemerintahannya pada tahun 1607. Dirinya menggantikan pendahulunya Sultan Ali Riayat Shah yang berkuasa dari tahun 1604 sampai 1607. Sultan Iskandar Muda menguasai Pahang dan Johor karena kedudukannya yang strategis dalam perdagangan. Dan untuk melemahkan posisi Portugis kala itu, putri dari Kesultanan Pahang pun dijadikan permaisuri sebagai pendamping Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh Darussalam. Pada sebagian besar rakyat Aceh dan pembesar kerajaan Aceh yang kami cintai, Sultan Iskandar Muda memutuskan Putri Pang sebagai permaisurinya. Mereka memiliki dua anak yang diberi nama Sultanah Safiatuddin dan Merah Popok. Selama 30 tahun masa pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda telah membawa kerajaan Aceh Darussalam dalam kejayaan. Saat itu, kerajaan ini telah menjadi kerajaan Islam kelima terbesar di dunia setelah kerajaan Islam Maroko, Isfahan, Persia, dan Agra. Ya Sultan, bawa pasukan ke sini. Baik Sultan. Allah dan Rasul, maksud saya mengundang kalian ke sini dan seluruh rakyat Aceh Darussalam untuk selalu mengingat kepada Allah dan memberi janji yang sudah saya ucapkan. Jangan sampai para raja menghina alim ulama dan ahli bijaksana. Raja-raja menyiapkan pistol dan meriam mulai saat ini untuk mendukung negara Aceh Darussalam dan serangan musuh-musuh. Raja-raja jangan pernah percaya dengan ucapan dari pihak musuh. Hendaknya para raja mendukung hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Pada masa itu, pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapatkan julukan Suramo Mekah atau Serambi Makkah. Pada tahun 1612, pasukan Aceh menyerang Delhi, Johor, dan kerajaan lainnya di Selat Malaka agar wilayah kekuasaannya semakin meluas dan dapat menaklukkan musuh, yaitu bangsa Portugis. Ya Tuan, siapkan pasukan. Kita akan menyerang pasukan dari itu. Baik Tuan. Ampun Sultan, izinkan saya untuk ikut berperang dengan Sultan. Tidak usah Fatih, kamu tetap di sini menjaga istana. Baik Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman bagi seluruh rakyat Aceh untuk segera berkumpul di alun-alun kerajaan tertanda Sultan Iskandar Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai rakyat Aceh Darussalam, pada hari ini saya akan mengumumkan bahwa kita telah memenangkan peperangan melawan pasukan Delhi, kerajaan Delak, dan kerajaan di wilayah pantai timur Aceh. Oleh karena itu, kekuasaan daerah Aceh sudah semakin meluas. Namun, suatu hal yang perlu kita ketahui bahwa kemenangan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan dari saya. Saya harap untuk kita semua dapat melakukan dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang pasukan Aceh diam-diam menyusup ke daerah penguasaan Portugis, lalu membunuh salah satu dari mereka. Ia geram karena mereka semena-mena bermabuk-mabukan. Itu dia. Hal ini
tentu membuat Portugis marah dan kemudian menyerang pasukan Aceh. Lalu Aceh kembali melakukan serangan terbesarnya ke Portugis pada tahun 1629. Ya Sultan. Siapkan pasukan kita akan melawan pasukan Portugis. Siap Sultan. Kemudian pasukan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda mempersiapkan strategi perang untuk melawan Portugis. Lapor Sultan. Pasukan Portugis sudah datang. Siapkan pasukan sesuai rencana kita. Siap. Kerinduan seorang Kamalia Putri Pahang akan kampung halamannya terus membuat ia murung, sehingga Sultan menghampiri dan ingin mengetahui apa yang sedang direnungi oleh permaisuri. Ada apa permaisuri? Apa yang kau lamunkan? Bukannya negeri ini sudah memberi segalanya untukmu? Maafkan hamba Kakanda, hamba tidak melamunkan apa-apa. Hamba hanya merindukan kampung halaman hamba yang dulu. Perbukitan yang hijau, sungai yang mengalir jernih. Hamba merindukan itu semua Kakanda. Para petinggi istana pun dikumpulkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk merancang dan mewujudkan keinginan permaisuri. Dari tangan ini pula, akhirnya berdirilah bangunan yang dikenal gunungan serta sungai yang mengalir dengan jernihnya sebagai perwujudan rasa sayang dan cintanya kepada permaisuri. Konon sang pangeran Merapupok dilaporkan telah melakukan perbuatan zina dengan istri dari seorang panglima. Ampun Sultan, hamba telah membunuh istri Panglima Molem karena ia telah mengkhianati cinta kami. Dengan siapa? Dengan pangeran. Isir, Ya Sultan. bawa putra padukan Sultan kemari. Baik Sultan. Permaisuri pun tidak percaya oleh apa yang dituduhkan kepada Pangeran Merapupok. Ia beranggapan bahwa anaknya tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Semua tidak benar Kakanda, tidak mungkin anak kita melakukan hal seperti itu. Mari kita lihat dulu. Jangan percaya semua itu Kakanda. Ya, ada apa ya, Syekh? Hamba-hamba disuruh Paduka Raja membawa pangeran ke kerajaan. Untuk apa ya, Syekh? Ada hal yang ingin dibicarakan pangeran. Ya, mari saya antar. Baiklah. Tiba sesampainya di kerajaan, pangeran menjelaskan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Namun, ayahnya tidak percaya akan apa yang dikatakannya dan tetap menjalankan hukuman sesuai syariat Islam di negara Aceh. Ada apa ya? Panglima Polem memberitahu ayah bahwa kau berselingkuh dengan istrinya. Tidak, ayah, aku tidak melakukan itu. Cukup, jangan banyak omong kosong. Tidak, ayah, itu semua fitnah. Aku tidak melakukan itu. Isir, Ya Tuan. panggil aku untuk kawan alun. Baik Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai rakyat-rakyat sekalian, hari ini Sultan meminta kita semua untuk berkumpul di alun-alun kerajaan untuk menyaksikan sebuah hukuman. Nah, sang pangeran telah melanggar aturan syariat Islam di negeri Aceh ini. Rakyat Aceh sekalian, kalian semua dikumpulkan di sini untuk melihat hukuman bagi yang melanggar syariat Islam di negeri Aceh ini. Tidak ada belas kasih. Siapa yang melanggar syariat Islam, maka tidak ada akan ampunnya. Siap laksanakannya. Laksanakanlah. Siap. Kamu harus segerakan.
saya buka. Lalu ternyata pangeran hanya dijebak dan difitnah oleh segelintir orang yang tidak menyukainya. Karena pada saat itu, pangeran akan menjadi penerus Sultan Iskandar Muda di kerajaan Aceh. Sehari setelahnya, pangeran meninggal dunia. Sultan Iskandar Muda mengangkat Iskandar Sani sebagai putra mahkota. Tak lama setelah itu, Sultan Iskandar Muda wafat karena sakit. Beliau wafat pada tanggal 27 Desember 1636 di usianya yang ke-43 tahun. Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Sultan Aceh Kandang 12 Banda Aceh. Sejak wafatnya Sultan Iskandar Muda, pemerintahan kerajaan Aceh menjadi sangat melemah.